Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas penangkapan 320 orang warga negara asing di kantor Judol di sekitar Hayam Wuruk. Jumlah yang sangat besar. Sampai sejauh mana Judol di Indonesia? Untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau dilihat dari jumlahnya yang cukup besar ya Ustaz, 320. Yeah. Dan itu warga negara asing ya, ditangkap di sekitar Hayam Wuruk pada Sabtu kemarin di markas Judol. Ini mencerminkan apa ini Ustaz? Ya, saya kira ini tak lain menunjukkan kepada kita bahwa sebutlah dalam tanda petik mereka mempersepsi bisnis Judol ini bisnis yang luar biasa. Dari sisi omsetnya kita tahu bahwa sekarang ini sudah sempat turun tapi naik lagi sampai 600 triliun. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi kemudahannya sangat mudah. Jangan lagi online, wong judi offline saja itu di sana banyak tipuan-tipuannya gitu, apalagi online. Jadi ada yang mengatakan bandar tak pernah kalah itu nyata betul di dalam judi online itu. Itu artinya bagi mereka ini peluang untuk meraup keuntungan yang luar biasa. Dan saya kira itulah yang kemudian membuat pemain judol itu makin hari itu makin banyak. Dan kemudian terbukti dengan penangkapan tadi itu. 300 sekian itu dalam satu tempat itu sangat banyak. Ya, dalam catatan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang 2025 perputaran dana judol itu sebesar 286,84 triliun ya. Dan ini memang menurun dibanding dengan tahun 2024. Tapi jumlah 286 triliun lebih ini kan jumlah yang besar. Artinya ini gula-gula yang akan diperebutkan oleh banyak pihak. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Ya, besar, dan yang miris lagi adalah bahwa ternyata yang terlibat di dalam judol itu sebagiannya bukanlah orang-orang yang kelebihan duit. Mereka itu adalah orang-orang yang terbius oleh harapan palsu bahwa dengan judi online yang sangat mudah dilakukan itu mereka berharap bisa mendapatkan keuntungan gitu. Karena itulah mereka tak segan meminjam duit, ya, pinjaman online untuk judol. Jadi antara pinjol dan judol itu terhubung. Sekarang pinjol itu juga naik sangat besar gitu. Mungkin angka yang tadi saya sebut itu pinjolnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata juga dilakukan bukan oleh sebutlah orang dewasa, tapi juga oleh remaja bahkan anak-anak. Ada catatan 80.000 peserta judol itu masih usia di bawah, sebutlah pakai istilah di bawah umur, kurang lebih sekitar 10 tahun gitu. Itu sudah terlibat. Mengapa? Karena memang sangat mudah. Jika dia bawa handphone lalu mengakses salah satu situs judol sudah bisa gitu. Apalagi kemudian dia punya akun sendiri untuk memainkan itu. Jadi ini sudah merupakan satu bahaya yang sangat besar. Bahaya bukan hanya menyangkut ekonomi yang melibatkan dana yang sangat besar, tapi juga menyangkut soal kualitas sumber daya manusia. Kalau orang sudah terlibat dalam judol itu bisa melakukan banyak hal, dan banyak kan peristiwa-peristiwa bunuh diri gara judol, kemudian orang itu melakukan kriminalitas karena judol, ribut rumah tangga, perceraian karena judol, kemudian korupsi karena judol dan sebagainya gitu. Jadi rentetnya itu bisa sangat banyak. Ya, dalam banyak kasus kejahatan seperti ini yang tertangkap itu kan sebagian besar operator teknis ya, atau eksekutor ya. Sementara banyak pakar yang mengatakan bahwa aktivitas seperti ini yang merupakan kejahatan transnasional itu tidak mungkin berdiri sendiri ya. Disebutkan pasti ada dukungan ekosistem lokal seperti di Kamboja misalkan ada keterlibatan dari penguasa politik di sana ya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat di Indonesia? Itu juga disinyalir terjadi di sini. Jadi tidak mungkin judol itu bisa bertahan begitu rupa tanpa perlindungan. Satu, situs-situs itu kan ada. Kenapa dibiarkan? Bahkan kan
Menteri Komdiki yang sebelumnya itu kan disebut-sebut terlibat di dalam perlindungan sejumlah situs judol. Walaupun ada juga situs judol yang ditutup ya, Ada di YouTube, tapi antara yang ditutup dengan yang tidak mungkin bisa masih dipertanyakan. Nah, itu kan tidak diusut itu. Ada sekian banyak orang yang ditangkap, diadili, tapi pucuk pintinya tidak. Kemudian yang kedua, pada saat kita mengikuti persidangan kasus Verdi Sambo, itu kan disebut-sebut bahwa itu kan melibatkan dana yang sangat besar dari judi online. Itu juga tidak diusut itu. Jadi ini saya kira menunjukkan bahwa judi online ini sudah merambah titik-titik yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan politik. Karena itulah ini harus menjadi perhatian penting pimpinan negara ini. Karena apa pengaruh politiknya kalau sebutlah pelaku judol ini kemudian bebas begitu saja di dunia politik. Pengaruh politiknya apa, Ustaz Pengaruh Ismail? politik yang pertama itu dia mendapatkan dana sangat mudah. Sangat mudah dan sangat banyak. Dan dengan dana yang mudah dan sangat banyak itu dia bisa gunakan untuk kepentingan politik. Dia bisa cokong untuk pilkada, bahkan sampai pilpres gitu. Dan kalau itu bisa terjadi, maka dia bisa punya akses kepada kekuasaan untuk melakukan kejahatan berikutnya. Akhirnya alih-alih kejahatan itu bisa diatasi, diberantas, yang ada malah semakin kuat itu. Dan ketika kejahatan sudah begitu kuat, maka kita akan menghadapi situasi di mana kejahatan sudah tidak bisa disentuh, karena siapa yang menyentuh dia akan dilawan oleh kejahatan itu. Itu sangat berbahaya gitu kan. Iya. Dalam perspektif syariat Islam, Ustaz, bagaimana memberantas judol ini, Ustaz? Ini jelas memerlukan keteguhan dan ketakuhan dari pemimpin. Jadi pemimpin, disinilah pentingnya pemimpin itu mengerti untuk apa dia duduk di situ gitu. Kalau dalam pandangan Islam itu kan orang menjadi pemimpin itu untuk memegang amanah amar ma'ruf nahi mungkar, menerapkan syariah untuk memberantas yang mungkar, menegakkan yang ma'ruf. Judol termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, bahwa dengan kekokohan dan keteguhan pemimpin inilah maka dia bisa perintahkan seluruh aparat di bawahnya itu untuk bekerja memberantas kemungkaran ini. Yang sebagiannya itu memang memerlukan teknologi yang canggih. Judol itu mati satu tumbuh 1000. Berarti kan harus ada cara bagaimana, dan keamanannya juga berlapis-lapis. Berlapis-lapis gitu. Nah, bagaimana? Jadi tidak boleh kalah. Nah, negara sebenarnya memiliki seluruh kapasitas kemampuan untuk itu ya. Iya. Bagaimana bisa negara kalah sama penyelenggara judol gitu. Dan itu bisa di-trace. Kan kita semua tahu bahwa internet itu bukan tanpa jejak. Dia pasti ada Semuanya jejak. Ada jejaknya dan itu bisa di-trace. Kalau tidak bisa kalau di-trace tidak di dalam negeri, pasti di luar negeri. Dan disitulah perlunya kerjasama dengan institusi luar untuk memberantas itu. Tetapi jika di dalam itu sendiri bisa diatasi, saya kira yang di luar juga akan sulit untuk masuk ke dalam. Dan Islam memberikan sanksi yang tegas. Yang ketiga, sanksi yang tegas. Bahkan kalau itu masuk takzir itu bisa sampai hukuman mati. Kalau itu sudah dinilai membahayakan kehidupan masyarakat dan negara. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bagaimana kita mensikapi maraknya judol. Ini bukan persoalan yang sederhana. Ada ekonomi di sana, termasuk bisa berimplikasi pada politik. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.